Assalamualaikum kawan-kawan. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang kebangkitan kewirausahaan sosial dan juga menjelaskan perencanaan bisnis kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Roza sebagai direktur dan saya juga bersama 3 rekan saya yang bernama Leni sebagai bagian keuangan, Anissa sebagai bagian produksi, dan Mirza sebagai marketing. Kebangkitan kewirausahaan sosial. Saat ini, organisasi dinilai berdasarkan bagaimana mereka berhubungan dengan pekerja, pelanggan, dan komunitas serta dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, perhatian terhadap modal sosial yang semakin meningkat dianggap sejajar dengan modal finansial dan fisik, Social Enterprise Alliance 2018-2. Banyak pemimpin bisnis di berbagai negara mengadopsi pandangan baru ini sebab mereka melihat bisnis sebagai bagian terintegrasi dalam tatanan sosial masyarakat. Bersin, 2018. Pengaruh positif dari modal sosial terhadap kesuksesan perusahaan komersial telah mendorong para pemimpin bisnis untuk tidak hanya membangun dan merawat hubungan yang baik dengan berbagai kelompok, termasuk komunitas lokal dan pelanggan, tetapi juga mencari umpan baik untuk membimbing pengembangan bisnis. Dengan demikian, bisnis komersial semakin menekankan pentingnya hubungan eksternal dalam membantu proses pengambilan keputusan internal mereka. Membandingkan usaha sosial dengan usaha lain. Perusahaan sosial lebih fleksibel dalam mencari pendanaan. Beragamnya sumber dana yang dapat diperoleh membuat perusahaan sosial lebih mudah dalam mengambil keputusan investasi yang sesuai dengan tujuan sosial mereka. Perusahaan sosial berusaha mencapai keberlanjutan finansial dengan tidak hanya mengandalkan hibah dan subsidi, tetapi lebih fokus pada modal bisnis untuk menjadi lebih mandiri secara finansial dan mencapai dampak sosial yang lebih mandiri secara finansial dan mencapai dampak sosial yang lebih besar. Perusahaan sosial memiliki manfaat finansial karena membantu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pemerintah pada program dukungan sosial. Selain itu, melalui mekanisme seperti pajak, kegiatan perusahaan sosial dapat meningkatkan pendapatan negara. Namun, tantangan terjadi ketika perusahaan sosial harus beroperasi di sektor formal di beberapa negara. Sebagai wirausahawan sosial, fokusnya adalah pada perbaikan masyarakat. Perusahaan sosial juga dapat berinvestasi dalam meningkatkan kapasitas sektor dan mendorong kolaborasi dengan organisasi lain yang memiliki misi sosial serupa, bukan hanya fokus pada ekspansi bisnis untuk keuntungan sendiri. Peran penting perusahaan sosial pada kelompok rentan. Perusahaan sosial penting untuk menargetkan kelompok rentan yang berada di mil terakhir. Perusahaan sosial mampu membantu mengatasi kesenjangan melalui penyediaan layanan sesuai kebutuhan mereka. Dengan tujuan utama yang berpusat pada perbaikan sosial, perusahaan sosial dapat menjadi jembatan penting dalam mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial. Perusahaan sosial berperan penting dalam merespon tantangan yang dihadapi oleh kelompok rentan. Melalui inisiatif yang diciptakannya, perusahaan sosial dapat menciptakan efek dampak ganda dengan membantu kelompok rentan dan menghasilkan eksternalitas positif. Perusahaan sosial mendukung berbagai tujuan pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan. Mengukur dampak sosial. Pengukuran dampak sosial telah menjadi topik yang banyak dipelajari dan terdapat beragam model yang digunakan untuk menilai aktivitas serta hasil dari bisnis dengan fokus pada berbagai industri atau sektor, Rauhur, Cummings, dan Newbert, 2019. Secara umum, terdapat 4 kelompok model pengukuran yang berbeda dengan tujuan yang berbeda pula, yaitu: yang pertama, model yang berfokus pada indikator kuantitatif dampak sosial. Model ini membantu mengidentifikasi biaya yang terlibat dalam mencapai dampak. Kedua, model yang mengidentifikasi variabel kualitatif, utama yang membantu organisasi untuk melakukan analisis mendalam terhadap aktivitas mereka sendiri. Ketiga, model seperti inisiatif pelaporan global, GRA, yang menggunakan ukuran kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi pencapaian tujuan.
Dan yang keempat, berbagai jenis sertifikat yang memerlukan data kualitatif dan kuantitatif, tetapi berbeda dari pelaporan karena berfokus pada pengumpulan data secara berkelanjutan. Tantangan perusahaan sosial. Adapun tantangan pada perusahaan sosial yakni masalah pendanaan, struktur perdagangan global, peran perusahaan besar, kondisi ekonomi, dukungan kelembagaan budaya, lokasi operasi perusahaan sosial, akses teknologi informasi dan komunikasi, serta mencari mitra. Marlmote. Usaha kami bernama Marlmote. Nama ini dibuat berdasarkan singkatan dari huruf depan nama kami. Marlmote adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang kerajinan tangan atau handmade yang memiliki bahan berupa manik-manik. Bahan tersebut dijadikan suatu kerajinan tangan yang nantinya akan menghasilkan produk-produk berupa cincin, gelang serta strap gantungan handphone. Dan seperti inilah logo dari usaha kami ya kawan. Produk kami berupa gelang manik-manik. Gelang ini juga tersedia variasi gelang manik yang ukurannya dapat disesuaikan. Gelang ini kami bandrol dengan harga Rp15.000 sampai dengan Rp20.000, sedangkan untuk harga pasar luar negeri kami bandrol dengan harga $6-7. Tidak hanya gelang, ada juga cincin manik-manik yang menggemaskan dengan harga Rp10.000, sedangkan untuk harga pasar luar negeri kami bandrol dengan harga $5. Produk kami juga ada strap gantungan handphone manik-manik yang kami bandrol dengan harga Rp20.000, sedangkan untuk harga pasar luar negeri kami bandrol dengan harga $7. Kelebihan dan kekurangan. Dalam berbisnis pasti ada kelebihan dan kekurangan, lalu kelebihan dari usaha ini yakni, bahan produk yang terjamin dan berkualitas, harga terjangkau, desain produk dibuat sedemikian mungkin agar lebih menonjol dan lebih menarik untuk dikenakan. Sedangkan kekurangan dari usaha ini yakni, produk mudah ditiru, keterbatasan sumber daya manusia membuat proses produksi relatif lamban, banyak bermunculan pesaing baru serta adanya perusahaan-perusahaan aksesoris yang sudah lama berdiri dan telah mendapat kepercayaan masyarakat. Target pasar. Target pasar ditentukan setelah perusahaan melakukan identifikasi mengenai karakteristik konsumen yang menjadi sasaran penjualan dari produk yang ditawarkan, berdasarkan analisis dan pengamatan yang dilakukan. Target pasar utama adalah perempuan dengan rentang usia 10-23 tahun. Strategi pemasaran. Perempuan sebagai target pasar utama biasanya menyukai sesuatu yang lucu, oleh karena itu dalam pemasarannya, produk yang kita tawarkan akan sangat memperhatikan aspek packaging dan tampilan dari produk. Packaging yang digunakan untuk mengemas produk akan didesain dengan warna-warna soft dan bersifat reusable. Packaging yang reusable nantinya akan selalu bermanfaat bagi pembeli dan membuat brand kita memorable. Perempuan juga biasanya memiliki hati yang lembut dan mudah tersentuh. Dalam packaging bisa kita tambahkan surat ucapan terima kasih. Media sosial kami ada. Instagram, se23_mal.mote. Akun Shopee, Marlmote. Akun TikTok, mal.mote. Akun Fiverr.com, mal_mote. WA bisnis kami, 087761758185. Cara ukur lingkar jari atau pergelangan tangan. 1. Sediakan pensil atau pulpen, kertas dan penggaris. 2. Lilitkan kertas pada jari atau pergelangan tangan. 3. Tandai dengan pensil atau pulpen. 4. Ukur kertas dengan penggaris. Sekian presentasi dari kelompok 6, jika ada kurangnya kami minta maaf dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan, karena kami ikhlas. Ayu ting ting makan kepiting, thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.